Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita pelajari adalah persekutuan baru dalam Kristus. Persekutuan baru dalam Kristus. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita berdoa agar apa yang kita pelajari sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Mohon Tuhan ambil bagian untuk waktu kami ini. Sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapi kami, biarlah apa yang kami pelajari sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Mampukan hamba-Mu, kekuatan dan urapan dari Tuhan boleh menyertai. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih, ada baiknya sebelum saya membahas tentang persekutuan baru dalam Kristus, kita perlu melihat kembali tentang kehidupan Kristen. Ada dua aspek yang perlu kita amati bahwa kehidupan Kristen itu memang tidak lepas dari sifat personal dan komunal. Jadi kehidupan Kristen itu boleh dikatakan agama yang bersifat individu. Kenapa dikatakan bersifat individu? Karena keselamatan itu merupakan tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Kita sudah belajar bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan akibat dosa itu maut. Itu berarti setiap individu, setiap personal punya tanggung jawab. Jadi jangan berpikir kalau orang tua saya sudah Kristen, orang tua saya rohani, orang tua saya majelis, orang tua saya pendeta, langsung saya selamat. Tidak. Masing-masing pribadi. Karena itu agama Kristen adalah agama yang bersifat individu. Bersifat pribadi, artinya tidak dapat dititip atau numpang dari orang lain. Tapi jangan lupa, kekristenan juga agama komunitas. Bicara komunitas itu artinya kebersamaan. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, persekutuan di sini dari kata koinonia. Koinonia itu artinya membagi bersama-sama. Ada kebersamaan bahwa kita merupakan bagian dari yang lain. Jadi tekanannya adalah kebersamaan. Jadi kekristenan itu mencakup dua hal, bersifat personal dan bersifat komunal. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, apa itu persekutuan? Mari kita lihat sejenak Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Puji Tuhan. Saudara, kesatuan itu lahir bukan oleh karena organisasi atau liturgi, tata cara ibadah, melainkan oleh karena iman kita kepada Yesus, batu penjuru gereja. Kalau kita melihat konteks apa yang kita baca tadi secara utuh dalam Efesus pasal 2, di mana orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, setelah mereka percaya Yesus, kemudian mereka memiliki status yang sama. Perhatikan, mereka memiliki status yang sama dalam Yesus, yaitu sebagai anggota keluarga Allah. Jadi di dalam keluarga tidak ada perbedaan, kan, membeda-bedakan karena statusnya sama sebagai bagian dari keluarga. Dengan kata lain, umat yang sudah didamaikan ini disebut juga keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, secara otomatis relasi antar etnis pun diungkapkan dengan istilah saudara. Meskipun dia orang Yahudi,
Berhadapan orang Yunani atau non-Yahudi dianggap sebagai saudara karena kita sama-sama sudah mengalami rekonsiliasi, diperdamaikan dengan Allah. Jika ada perintah yang kita biarkan menghalangi penghayatan kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai suatu keluarga Allah, kita sedang menghinakan korban kematian Yesus Kristus di kayu salib. Artinya, kalau kita masih mempersoalkan perbedaan kita, latar belakang kita, sebenarnya kita ini menghina, melecehkan. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu, dia mati di salib untuk semua orang. Harusnya kita sadarkan hal ini, bahwa kita melihat orang lain sebagai bagian dari keluarga kita ketika kita ada di dalam Kristus. Saudara, di dalam Kristus seharusnya tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Ya, karena Yesus sudah menjadi kunci bagi rekonsiliasi antara manusia dengan Allah dan dengan sesamanya, sehingga semua orang percaya itu memiliki status yang sama, yaitu warga kerajaan Allah. Kesatuan dan kebersamaan orang-orang percaya di dalam Kristus disebut dengan persekutuan. Puji Tuhan. Nah, ketika kita bicara persekutuan, ada satu hal yang sangat penting kita perlu pahami yaitu tentang Great Commandment, the Great Commandment atau perintah agung. Kita kenal kadang-kadang istilah ini kurang kita paham ya, kita lebih mengenal amanat agung. Namun amanat agung itu bisa kita laksanakan kalau kita mampu melaksanakan perintah agung. Nah, apa itu perintah agung? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Kita melihat sini bahwa kita diminta membangun relasi. Ya, ini kekesanan, keunikan kekesanan bukan bicara sekedar yang banyak ditekankan dalam kehidupan agama. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Segala aturan-aturan keagamaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Namun yang paling penting dalam kekesanan di balik segala itu aturan-aturan yang ada, bagaimana membangun relasi kita dengan Allah. Karena itu kita diminta mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi hubungan kita dengan Allah membina hubungan secara vertikal dengan Allah, yaitu mengasihi Allah. Allah sudah mengasihi kita, memberikan Yesus kepada kita. Ya toh, sewajarnya lah kita juga mengasihi Allah. Arah yang kedua yaitu horizontal. Di samping secara vertikal kasih kita kepada Allah, secara horizontal kasih kita terhadap sesama kita. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat roda di sini, ini gambaran roda. Orang Kristen yang taat dalam perbuatan mencakup ada 4 area. Nah, dalam pertemuan kita kali ini hanya 3, yaitu doa, yaitu firman, dan bersekutu. Nah, hal ini kita bahas. Nah, pusat dari kemampuan kita dalam melaksanakan ini adalah Yesus. Ya, Yesus jadi sentral. Roda itu menggambarkan kehidupan yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana penggerak roda itu berasal dari porosnya, demikian pula kuasa untuk melayani, untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen berasal dari Yesus Kristus sebagai pusat. Puji Tuhan. Karena kita adalah anak Allah, maka kita menjadi bagian dalam keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, kita memiliki persekutuan dengan Allah dan dengan saudara seiman. Persekutuan yang benar dengan Allah dan saudara seiman akan sangat menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah yang bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Puji Tuhan. 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, persekutuan kita dengan Allah melalui doa.
persekutuan kita dengan Allah melalui doa. Jadi kita perlu membangun relasi kita dengan Allah lewat doa. Nah, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya mohon Bapak Ibu Saudaraku kita konsentrasi betul-betul dengan ayat ini. Akan saya jelaskan ya tahap bertahap. Nah, saya akan bacakan ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerap kali dalam ibadah kita mengucapkan doa ini, yaitu doa Bapa kami. Nah, mari kita cermati ayat demi ayat dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Perkataan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Ungkapan ini mengajarkan bahwa di dalam doa Allah yang jauh, yang transenden, Allah yang jauh dari manusia, yang ada di sorga, menjadi dekat dengan umatnya. Ya, imanen. Itu makna ungkapan Bapa kami. Ada kedekatan, keintiman kita dengan Allah. Lalu yang kedua, dikuduskanlah namamu. Ungkapan dikuduskan namamu menyatakan bahwa kita mengakui Allah sebagaimana Ia sudah menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus. Kita mengekspresikan penghormatan kita kepadanya, mengakui Dia sebagai Allah yang hidup, aktif, dan berperan dalam hidup kita sebagai manusia. Kemudian ungkapan dalam doa ini, datanglah kerajaan. Datanglah kerajaanmu mengungkapkan pengakuan kita bahwa Allah lah yang menjadi raja atas seluruh penciptaan. Allah adalah raja yang sah atas seluruh penciptaan dan merindukan pemerintahannya secara totaliti, secara penuh terrealisasi dalam kehidupan kita dan dunia. Kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini merupakan pernyataan bahwa kita tunduk dan taat kepadanya dalam segala hal. Kita tidak membedakan hal yang suci dan yang sekuler. Dimanapun kita berada, entah di gereja maupun di luar gereja, kita tetap menjaga sikap hidup kita. Kemudian memohon, berikanlah kami, berikanlah kami. Ini adalah pernyataan kepercayaan kita yang besar kepada Allah. Bahwa kita selalu dicukupkan dengan apa yang diberikan tiap hari tanpa keinginan untuk menumpuk harta bagi diri sendiri. Tiap hari yang baru kita lihat sebagai kesempatan untuk mengalami kebaikan Allah bagi kita. Untuk itu kita perlu memohon kepada Allah. Lalu ada ungkapan permohonan, ampunilah kami. Ungkapan ampunilah kami ini merupakan manifestasi dari merendahkan diri di hadapan Allah. Kita sadar akan kelemahan, kita sadar akan kegagalan kita, namun kita pun bersuka cita. Oleh karena apa? Oleh karena Allah tetap mengasihi kita. Kasih Allah yang mengampuni dan akan mendorong kita untuk berbelas kasihan pada orang lain yang bersalah kepada kita. Ini merupakan kesempatan untuk menyatakan, untuk mendemonstrasikan kemurahan Allah. Puji Tuhan. Kita bersandar kepada Allah yang akan melepaskan kita dari pencobaan. Jika kita tidak dengan sengaja mencari pencobaan, ketika kita mengatakan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Doa ditutup dengan deklarasi iman bahwa Bapaklah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus mengajarkan doa yang pada intinya menempatkan diri si pendoa dalam relasi yang benar dengan Allah sebagai Bapa, yaitu relasi yang kudus, yang tunduk dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Puji Tuhan.
Doa Bapa kami memadukan pertama, sikap tidak egois. Allah bukan milik dirinya sendiri, tapi Allah dari semua orang beriman. Yang jadi bukanlah pemerintahan manusia, sebab Allah berdaulat penuh di sorga dan di bumi. Yang kedua, arah hidup ke masa depan dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Ya, arah hidup ke masa depan. Lalu yang ketiga, kebutuhan manusia seperti pengampunan dosa, bimbingan agar dijauhkan dari semua pencobaan yang menjatuhkan pada kejahatan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Puji Tuhan. Jadi doa merupakan alat bagi kita agar dapat berkomunikasi dengan Allah. Tentang doa, Allah melihat siapa yang berdoa. Doa Bapa kami mengajarkan bahwa hanya anak-anak Allah yang memiliki akses untuk berdoa kepada Bapa Surgawi. Di luar iman gak mungkin. Melalui Yesus kita dilayakkan untuk datang kepada Allah. Kita dapat menyembah Dia, menyampaikan segala kebutuhan-kebutuhan kita dan orang lain kepada Allah melalui doa yang kita panjatkan. Allah itu hanya sejauh doa. Puji Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan Allah melalui firman. Persekutuan dengan Allah merupakan mandat dan anugerah Allah kepada manusia. Allah menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya. Hal ini berimplikasi bahwa manusia diciptakan dengan atribut-atribut yang diturunkan dari Allah. Dengan atribut-atribut yang dikomunikasikan ini, manusia diberikan kemungkinan untuk mengenal Allah. Puji Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia melalui ciptaan sebagai wahyu umum, yaitu yang bisa juga disebut dengan general revelation, dan di dalam firman sebagai wahyu khusus, special revelation. Sejak semula Allah sudah berinisiatif untuk mengadakan persekutuan dengan umat manusia yang hanya dimungkinkan jika manusia itu memiliki pengenalan yang benar akan dirinya. Puji Tuhan. Dan melalui persekutuan ini manusia akan memiliki pengenalan yang semakin mendalam tentang Allah. Dengan mengenal Allah lebih dalam, maka manusia akan mengenal dirinya sendiri yang dicipta di dalam gambar dan rupa Allah. Ini adalah hikmat yang sejati. Manusia bersekutu dengan Allah karena Dialah sumber hidup kita. Tuhan Yesus menggambarkan hubungannya dengan jemaat seperti pokok anggur dan ranting-ranting. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ranting-ranting harus tetap tinggal di dalam pokoknya kalau mau hidup, bertumbuh dan berbuah. Di luar Allah kita mati. Ada baiknya kita fokus satu ayat saja. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Saudaraku, jadi kita melihat pokok anggur nggak bisa lepas dari ranting. Kita lihat gambar ini. Ya, bagaimana anggur berbuah ada rantingnya, tapi ada pokoknya. Ranting itu harus menyatu dengan pokok. Demikianlah kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh harus mempunyai relasi yang dekat dengan Allah. Nah, contoh studi kasus kisah Maria dan Marta dalam Lukas pasal 10 ayat 39 sampai 42. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Saudaraku, hidup ini begitu banyak distraction, ya gangguan-gangguan dan kesibukan yang kita harus jalani hari demi hari
Ada anak-anak, ada pekerjaan, ada kesibukan kuliah, proyek-proyek harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dan sebagainya. Perhatikan ungkapan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memilih yang terbaik di tengah-tengah banyak hal yang terjadi. Di tengah-tengah kesibukan kita, dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita diingatkan. Maria memilih yang terbaik. Dari Lukas 10 ayat 40 dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata distracted. Kita berikan pada hal yang lain dan tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Kita diganggu. Kita bisa membayangkan kejadian ini. Contoh, dengan kejadian yang kita bisa alami saat kita kedatangan tamu. Jadi kalau kita sibuk terus di dapur untuk menjamu tamu, ya, tamu kita duduk di ruangan tamu, kita sibuk di dapur dan bukannya menemani tamu kita itu, tentu tamu kita juga tidak akan begitu happy, begitu bahagia. Ya, padahal tamu ini tujuannya mau ketemu kita. Maksudnya baik, kita ingin layani tamu. Tamu itu pasti nggak bahagia, kok aku ditinggalkan terus sih. Ya, nah jangan juga salah tafsir di sini bahwa Yesus tidak menyukai kita bekerja, ya, dan melayani, tapi ada waktunya untuk melakukan kesibukan, kegiatan, dan aktivitas. Sedangkan saat Yesus datang itu adalah suatu momen, kesempatan yang sangat langka. Di depan banyak umum, Marta tidak bisa menahan emosinya dan kekesalannya. Dia minta Yesus untuk menegur Maria. Apakah kita Marta atau Maria? Apakah kita begitu sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita sampai kita akhirnya lupa untuk membangun relasi kita dengan Tuhan? Memilih yang terbaik artinya menjaga hubungan dengan Tuhan Yesus melalui perenungan kita terhadap firman Tuhan. Apa bahayanya kalau kita melakukan gayanya Marta, sibuk terus-menerus dan tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan, memberikan waktu pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita lebih sibuknya daripada waktu dengan Tuhan. Kita bisa menjadi anak Tuhan, tapi tidak punya relasi apa-apa dengan Tuhan. Apakah kita ada kehausan akan firman Tuhan? Apakah kita menjaga saat teduh dan waktu kita dengan Tuhan di tengah kesibukan pelayanan kita di gereja? Kalau kesibukan kita begitu terus-menerus menghantui kita, kita semakin lama akan semakin tidak peka lagi untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kita tidak akan pernah ada waktu apa yang kita lakukan selama 24 jam. Berapa banyak porsi yang kita berikan untuk Tuhan Yesus? Ini sebuah perenungan yang perlu kita pikirkan. Apa yang dilakukan oleh Maria sehingga dia bisa memilih yang terbaik? Ada dua. Pertama, kebutuhan. Kenapa dia melakukan yang terbaik? Karena datang duduk diam di bawah kaki Tuhan itu adalah kebutuhan. Maria tahu dia membutuhkan Yesus. Semakin kita tahu kita membutuhkan persekutuan kita dengan Tuhan, semakin kita berupaya akan mencari Dia. Kalau kita tahu kita akan lelah dan fokus kepada diri kita sendiri saat jauh dari Tuhan, semakin kita akan mudah dalam memilih keputusan. Saat kita punya needs, punya kebutuhan untuk makan, maka otomatis kita akan otomatis mencari makanan karena kita sedang lapar. Masalahnya, firman Tuhan sering tidak memberikan dampak itu bagi kita. Tetapi di saat kita tahu bahwa kita membutuhkan relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita tahu untuk memilih yang terbaik. Yang kedua, prioritas. Maria meninggalkan semua kegiatannya, meninggalkan semua aktivitasnya, dan dia memilih untuk duduk diam di dekat Yesus, mendengarkan Dia. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, saudaraku, kita pasti akan tetap ada waktu yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Masalahnya kita sering menggunakan waktu itu untuk diri kita sendiri, untuk memenuhi keinginan kita secara pribadi. Untuk itu marilah sebuah tantangan bagi kita
beri waktu untuk Tuhan meskipun kita sibuk. Yeremia 15 ayat 16, ini sebuah pernyataan Nabi Yeremia luar biasa. Mari kita amati. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Perhatikan ayat ini. Dikatakan, aku menikmatinya. Menjadi kegirangan bagiku. Menjadi kesukaan hatiku. Perhatikan, saudara. Kalau kita makan ya, makanan itu begitu enaknya. Otomatis kita menikmati dan kita lahap. Bisakah kita memperlakukan Alkitab kita yang dalamnya firman Tuhan? Ya, Alkitab kita adalah firman Tuhan. Kita bisa menikmati seperti kita menikmati makanan. Menjadi hobi kita, kegirangan, kesukaan hati kita. Itu yang Tuhan mau. Puji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 17. Mengapa kita perlu bersatu-teduh membaca Alkitab? Karena ada manfaatnya. Mari kita lihat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Jadi perhatikan sini bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, ya, mengoreksi kita, ya, untuk menuntun kita kepada kebenaran. Jadi perhatikan, segala tulisan, artinya setiap tulisan yang ada dikatakan diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah artinya dinafaskan oleh Allah, dihembuskan oleh Allah dalam teks Yunani, theopneustos, dihembuskan oleh Allah. Ya, mari kita lihat ayat itu kembali. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Perhatikan. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Biarlah firman Tuhan yang diilham bagi kita ini, ya, betul-betul kita fungsikan. Alkitab sampai kepada kita dengan kewenangan ilahi sepenuhnya, sebab merupakan kebenaran mutlak. Dan karena itu bermanfaat. Dalam ayat 17 manfaatnya kita lihat supaya manusia Allah itu menjadi sempurna. Kita menjadi dewasa. Jadi firman Allah itu akan melengkapi kita. Saudaraku, biarlah kita sadar ini. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan kalau kita tidak membangun relasi kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan akan melengkapi kita. Sebuah ajakan, perlakukanlah Alkitab kita dengan 3L. Love, cintai. Learn, pelajari. Live the word of God, terapkan firman Tuhan itu. Tidak baca Alkitab seperti surat cinta yang tidak kita baca. Bayangkan orang lagi senang-senangnya membangun hubungan dengan pasangan hidupnya. Menerima surat pasti dibaca terus. Ya, peta yang tidak dibuka, kita sedang pergi. Ya, kita butuh arah. Ya, ada peta. Kita perlu gunakan peta itu. Ya, kalau tidak dibuka, tidak dijalani, kita tidak akan sampai. Kita akan nyasar. Nasi yang tidak dimakan, kita sudah lapar, ada nasi, kenapa tidak dimakan? Tambang yang tidak digali, tambang kita tahu ada emas di bawah, ya kita gali, itu gambarannya. Allah tidak hanya senang mendengar kita berbicara melalui doa. Allah juga ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Allah ingin menuntun hidup kita melalui firman-Nya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Setiap kali kita membaca firman Tuhan, renungkanlah 4 hal yang berikut ini. Pertama, apa yang Allah katakan kepada saya? Jadi ketika kita membaca Alkitab, bertanyalah, ya, apa sih yang sudah Tuhan katakan kepada saya ketika baca ayat-ayat itu. Yang kedua, dosa apa yang harus saya akui dan tinggalkan. Pasti di dalamnya ada ungkapan-ungkapan, teguran-teguran, kita akui. Perintah apa yang saya lakukan, ada perintah, ada ajakan, ada anjuran harus kita taati, lakukan. Lalu yang menarik lagi, janji-janji apa yang Allah berikan kepada saya. Saya begitu yakin ada banyak janji yang Tuhan berikan. Dan ini akan menguatkan kita setelah kita berdoa. Puji Tuhan.
Yang ketiga, persekutuan kita dengan saudara seiman. Persekutuan kita dengan saudara seiman. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Kita didorong untuk saling memperhatikan. Nats ini memang dapat dipakai untuk menegur orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi yang diharapkan dengan dua ayat ini adalah jauh lebih besar daripada kehadiran kita di gereja pada hari Minggu misalnya. Yang diharapkan di sini adalah relasi pribadi di antara jemaat. Untuk apa? Untuk saling menasihati. Nah, kata menasihati dari kata parakaleo. Bisa berarti menghibur, memanggil, atau menegur. Kedatangan Tuhan Yesus yang mendekat menjadi dorongan yang semakin kuat oleh karena apa yang akan terjadi kepada kita pada harinya Tuhan, yaitu penghakiman. Saudaraku, untuk apa kita perlu bersekutu dengan saudara seiman? Pertama, saudara seiman adalah alatnya Tuhan bagi kita untuk mempraktekkan firman Allah. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menjadi alat Tuhan untuk kita melakukan firman Tuhan. Ya, ini hal yang menarik. Kita tidak bisa sendirian kan? Ada orang lain. Yang kedua, saudara seiman dapat menolong kita untuk bertumbuh dalam kerohanian dan menjaga kita dari godaan-godaan si jahat. Nah, saudaraku, jadi bersekutulah ya dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, kita tidak mungkin membangun sebuah hubungan dengan kelompok besar ketika hari Minggu misalnya. Kita perlu kelompok kecil di gereja kita namanya beranda, bertumbuh bersama Anda. Persekutuan adalah komponen yang penting dalam menjalani kehidupan yang serupa dengan Kristus. Jadi kelompok kecil itulah sebuah wadah pemuridan supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jangan keluar dari persekutuan. Kita melihat gambar ini, ketika kita keluar dari persekutuan bagaikan arang yang sudah menyala, ya di anglo atau di tempat dapur api, arang harus dalam tungku api menyala, ya lalu ketika menyala kita ambil, maka dia akan mati. Artinya arang harus selalu berada di dalam tungku api bila ingin tetap menyala. Demikian juga kita. Kita harus betul ada dalam persekutuan. Di situ ada interaksi, kita akan bertumbuh. Memang terkadang kita akui. Kalau kita jengkel, kadang-kadang kita sepertinya tidak butuh orang lain. Maka ada gambaran duet. Itu membangun kebersamaan. Terkadang kalau kita tidak mampu mengontrol duet ini menjadi duel. Dalam persekutuan kita belajar untuk mencocokkan diri. Kita bisa berbeda. Ya, kita bisa berbeda satu dengan lain. Namun kita juga bisa belajar mencocokkan diri ketika kita melihat mereka adalah bagian dari hidup kita. Ya, Allah membentuk dan mengasah semua orang dalam relasi apapun, baik diri kita maupun orang yang berelasi dengan kita, belajar untuk saling menerima dan membangun. Bagaikan ya ketika kita belajar karate atau judo, kita perlu ada sparring partner. Sesuai dengan Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita semakin dipertajam, dibentuk oleh karena kehadiran orang lain. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, sudahkah saudara berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ini sebuah refleksi dari pertemuan kita. Kita membangun persekutuan kita dengan Allah lewat doa kita. Kita membangun persekutuan kita melalui firman Tuhan. Kita membangun persekutuan kita antar sesama. Sudahkah kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Sudahkah kita masuk ke dalam sel grup, kelompok-kelompok kecil? Biar ini sebuah tantangan bagi kita untuk sadar. Sebagai ayat penutup, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi perlu persekutuan. Dalam persekutuan itu kita akan mendapatkan berkat.
komunitas umat Allah terdiri atas manusia berdosa. Dalam penebusan Kristus mereka telah diampuni dan dibenarkan di hadapan Allah. Mereka dikumpulkan dalam satu wadah sebagai keluarga Allah dengan harapan agar mereka dapat saling mengasihi satu sama lain sehingga dunia melihat mereka sebagai murid Kristus yang sejati. Kita telah menjadi bagian keluarga Allah, karena itu hiduplah dalam kasih dan saling menguatkan satu dengan lain. Betapa besarnya kasih Bapa kepada setiap anaknya yang tersesat dalam dosa. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa pasti mencari dan menyelamatkan umatnya agar tidak seorang pun dari mereka binasa. Allah juga memakai komunitas orang percaya untuk saling menegur dan menasihati sebagai bentuk perpanjangan tangan Allah yang menyelamatkan. Allah mau kita hidup saling mengasihi sama seperti Dia yang mengasihi kita. Puji Tuhan. Apa yang kita pelajari ini boleh menggugah kita untuk menyadari kita perlu ada dalam persekutuan baru dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, boleh kami terima, boleh kami pelajari, kami boleh belajar, memberikan waktu kami untuk berdoa. Kami boleh belajar untuk memberikan waktu kami, untuk membangun hubungan kami dengan Engkau lewat firman-Mu. Kami boleh belajar, kami sadar bahwa kami tidak bisa sendirian, kami butuh teman. Kami butuh membangun relasi kami dalam kelompok-kelompok kecil. Biarlah Tuhan gugah setiap kami untuk menyadari persekutuan baru dalam Kristus itu perlu kami jalani. Terima kasih buat firman-Mu, buat apa yang kami pelajari, bahwa setiap kami terus ada dalam sebuah komunitas yang indah di dalam Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.